Tapi pernah nggak lu ngerasa pas buka LinkedIn atau sosial media, lu ngerasa ketinggalan? Nah, makanya gue bahas di poin ketiga. Kebiasaan nomor tiga, jangan terjebak sama FOMO, fear of missing out atau tren merasa tertinggal jadi malas gerak. Dan ini salah satu hal yang paling butuh kekuatan niat dan disiplin tinggi. Tapi kalau lo bisa kontrol, hasilnya bakal luar biasa banget. Setiap hari nih ya, kita terus-terusan diserbu sama postingan teman-teman kita. Ada yang jalan-jalan ke luar negeri, ada yang beli mobil baru, lihat LinkedIn ada yang keterima di kerjaan di tempat yang keren. Dan semuanya kelihatan kayak lagi hidupin hidup terbaik mereka. Dan tekanan dari semua itu bikin kita ngerasa, "Damn, kayaknya gue ketinggalan deh dari teman-teman gue. Kok hidup gue gini-gini aja." Tapi kalau lo terus-terusan nyerah cuman gara-gara postingan sosial media orang lain, yang cuman dia momen sementara doang, lo bisa jadi ngorbanin masa depan lo sendiri. Lo bakal kehilangan waktu yang sebenarnya bisa lo pakai buat kerja lebih keras dan lebih pintar. Kembangin skill lo, baca buku lebih banyak, ikutan training baru, atau bangun kerja sampingan. Oke, kebiasaan keempat, tunjukin siapa temen lu dan gua bisa tebak masa depan lu. Dulu waktu SD pas kecil sering kan diajarin kalau mau wangi temenan sama tukang minyak wangi. Intinya karakter, cara hidup, bahkan keyakinan seseorang bisa terbentuk karena pengaruh lingkaran pertemanannya. Gue juga baca berdasarkan riset nih ya, kalau salah satu temen lo jadi boros, lo jadi punya kemungkinan 45% lebih besar buat ikutan boros dalam 2 sampai 4 tahun ke depan. Tapi yang lebih mengejutkannya adalah kalau temennya temen lo yang boros dan suka party, lo tetap punya kemungkinan bakal boros. Dan ikut-ikutan party juga sebesar 20%. Padahal lo sendiri bahkan mungkin nggak kenal langsung sama orang itu gitu. Tapi efeknya tetap sampai ke lo. Dan efek ini masih terus berlanjut ke orang berikutnya. Studi yang sama juga nemuin hasil serupa buat kebiasaan merokok dan rasa bahagia. Lo lebih mungkin ngerasa bahagia kalau temen lo juga bahagia. Para peneliti nyoba nyari banyak alasan kenapa hal ini bisa terjadi, tapi yang paling masuk akal adalah pengaruh norma sosial. Kalau temen lo atau temennya temen lo punya tubuh yang besar, itu bakal ngubah cara pandang lo tentang ukuran tubuh yang wajar. Dan cara lo bersikap juga bakal ikut berubah seiring waktu. Jadi ya teman-teman lo itu beneran bisa nentuin masa depan lo. Implikasinya adalah lo nggak cuma harus sadar dan milih dengan bijak siapa yang paling sering lo ajak ngobrol, ajak nongkrong, tapi lo juga perlu hati-hati sama seluruh jaringan pertemanan lo. Karena semua itu bisa ngasih pengaruh langsung ke hidup lo. Satu kebiasaan yang bener-bener mengubah hidup gue adalah gue berhenti fokus sama cari masalahnya dan mulai fokus ke solusinya. Gak usah kebanyakan komplain. Setelah gue perhatiin terutama dari orang-orang yang udah sukses, mereka itu punya satu keyakinan yang gak gampang goyah. Setiap masalah itu pasti ada solusinya.